Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan bercerita tentang sejarah tentang Mbah Sholeh Prasung. Dikatakan Mbah Sholeh Prasung karena desanya bernama Desa Prasung. Tapi sebelum itu, mari kita membaca suratul Fatihah sebanyak 1 kali dan membaca sholawat sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya akan bercerita tentang sejarah tentang Mbah Sholeh Prasung. Mbah Sholeh Prasung ini sebenarnya adalah masih keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya ini, jadi masih juga berdarah Basaiban. Mbah Sholeh Prasung ini adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati pada trah kerajaan Kasepuhan. Nah, pada waktu itu terjadilah pada zaman Belanda banyak keluarga dari trah Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Kerajaan Cirebon Girang yang terpecah menjadi 2. Sebenarnya adalah Keraton Kasepuhan. Keraton ini dibagi 2, Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Juga ada Keraton Mangkunegaran. Nah, Mbah Sholeh Prasung ini sebenarnya adalah keturunan dari Keraton Kasepuhan. Pada waktu itu terjadi pergolakan di keluarga Kerajaan Cirebon Girang. Satu yang tidak suka akan penjajahan Belanda, menentang penjajahan Belanda, keturunan keraton dari Cirebon Girang ini keluar karena tidak mau didikte atau diperalat oleh penjajah pada waktu itu Belanda. Yang mau akhirnya didikte atau dijajah oleh Belanda atau dikatakan diatur. Ya mungkin diatur ini mau tujuannya mungkin juga untuk melindungi. Tapi bagi yang keturunan dari pihak keluarga keraton yang lain itu yang tidak mau diatur oleh Belanda keluar dari Cirebon. Nah, ini termasuk Mbah Sholeh Prasung. Beliau berkelana sampai akhirnya masuk ke wilayah daerah Jawa Timur. Akhirnya sampai masuk ke wilayah Sidoarjo. Dan wilayah Sidoarjo ini beliau masuk ke wilayah Desa Prasung. Nah, dulunya sebenarnya makam Mbah Sholeh Prasung ini sebenarnya terpendam. Akhirnya ditemukan juga oleh keturunan beliau. Hanya makam beliau ini akhirnya terangkat. Akhirnya terlihatlah akhirnya ditandai dengan batu nisan. Nah ini karomah beliau dulu atau kelebihan-kelebihan itu banyak. Nah ini salah satu bentuk karomahnya ya ini kelebihan beliau, makam beliau itu terpendam. Nah pada waktu itu yang menemukan juga keturunan beliau. Tandanya apa? Pada waktu itu diberi tanda keturunannya ini pada waktu itu tanahnya bersinar, bercahaya. Akhirnya keturunan beliau ini berdiri di situ, akhirnya makamnya terangkat ke permukaan.
Nah, Mbah Soleh Prasung ini amalannya suka membaca sholawat. Ini amalan Mbah Soleh Prasung, suka membaca sholawat. Nah, suratnya hampir semua para wali mendekati hampir sama, atau kebanyakan itu membaca juga surat Ikhlas. Ini Mbah Soleh Prasung ini salah satu tirakatnya ini karena pada waktu daerah Prasung itu dekat laut, makanya di situ juga banyak rawa-rawa atau seperti tambak. Nah, itu beliau tirakatnya di situ. Dipikir tambak lah istilahnya itu. Ada sampai beliau juga berjuang pada zaman itu, zaman penjajahan. Nah, dalam sejarah Mbah Soleh Prasung dari segi keilmuan ini ada 4 yang melengkapi keilmuan dari Mbah Soleh Prasung. Ya ini, 1, Mbah Soleh Prasung ini mempunyai kelengkapan ilmu. Kalau kepingin lengkap ilmunya dari Mbah Soleh Prasung harus ke makam Mbah Said Abidin Tambak Sumur, ke makam Mbah Said Sulaiman Gemurung. Yang ketiga ke makam siapa? Ke makam Mbah Ali Mustafa Nginden. Nah, ini kelengkapan dari 4 beliau ini. Kalau salah satu saudaraku kepingin ilmunya lengkap tentang di Mbah Soleh Prasung harus pernah ke makam 4 para wali ini. Ini makanya Mbah Soleh Prasung ini ya ini tadi dari 4 ini adalah mendekati sejaman dengan Mbah Soleh Prasung. Dari segi keilmuan juga saling melengkapi. Nah, ini yang bisa saya ceritakan sejarah tentang Mbah Soleh Prasung. Nah, makanya saudara-saudaraku kalau kepingin ke Mbah Soleh Prasung harus ingat tadi Mbah Soleh Prasung jalurnya adalah syariat. Cuma yaitu tadi, 1 suka akan membaca sholawat, 2 suka membaca juga surat Ikhlas. Nah, ini yang bisa saya ceritakan tentang Mbah Soleh Prasung. Nah, saya tutup sekian, dan juga sebelumnya saya mohon maaf untuk saya secara pribadi dan juga untuk saudara-saudara saya yang hadir. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.